semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas saham-saham yang menurut saya masih layak untuk kita perhatikan untuk minggu depan ya. Sebelum lanjut teman-teman, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni hanyalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk kerugian ataupun keuntungan itu teman-teman yang tanggung resikonya. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel saya teman-teman ya, karena bantuan dari teman-teman itu sangat bermanfaat untuk saya. Oke, saham pertama yang akan saya analisa adalah saham AGII. Oke, AGII ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya di channelnya ini, dan kita sarankan buy di area ini dengan stop loss di 1130. Dan kalau yang ikut analisa sekarang masih ada floating profit ya untuk AGI. Dan menurut saya kalau teman-teman yang baru mau entry, AGI ini masih layak ya untuk kita entry. Di sini kita di channel ini terlihat AGI mencoba breakout dari 1700, kemudian di bawah turun ya, di bawah turun. Nah, Jumat kemarin AGI ini kembali breakout dari 1700 dengan volume yang up ya. Volume koreksinya sendiri kecil, kemudian volume breakoutnya jadi naik ya. Jadi AGI ini kalau teman-teman yang mau entry, kita lihat marketnya Senin ya. Kalau AGI turun melewati 1700, teman-teman bisa tunggu di areal 1600 ya. Dan kalau untuk antri di harga sekarang, buy di harga sekarang pun itu menurut saya masih cukup oke ya untuk AGI dengan stop loss di bawah 1700 dengan target kenaikan pertama di sekitaran 2100 ya. Jadi ini risk rewardnya untuk AGI masih menarik teman-teman ya, masih cukup oke. Oke, itu saja ya untuk AGI. Ke saham berikutnya ya, adalah saham Antam. Oke, Antam ini beberapa hari yang lalu udah pernah kita bahas ya. Kita sarankan antri buy di sini tapi malah melanjutkan kenaikan. Dan Antam sendiri ini masih terlihat beberapa kali gagal break dari 2700 teman-teman ya. Dari 2700. Jadi teman-teman yang mau entry buy untuk Antam sebaiknya tunggu Antam ini breakout dari 2700 ya. Karena 2700 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya, beberapa kali gagal di breakout oleh Antam dengan target kenaikan pertama di 3000. Jadi kalau ini di breakout menurut saya risk rewardnya akan cukup oke ya, stop lossnya di bawah 2700, kemudian targetnya di 3000. Oke, itu saja untuk Antam ya. Saham selanjutnya adalah saham sektor CPO yaitu AALI ya. AALI sendiri terlihat membentuk pola inverted head and shoulders ya teman-teman. Di sini shoulder kirinya, di sini headnya, di sini shoulder kanannya tapi kecil ya. So buat teman-teman yang mau entry bisa entry di harga sekarang, stop lossnya di bawah 8.000 atau teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 7.800 ya, di bawah low-nya ini. Itu pun risknya hanya sekitaran 3-4% teman-teman, dengan target pertama di 8.800, kemungkinan akan bertepatan dengan resist lainnya ini teman-teman ya. Jadi menurut saya AALI ini masih cukup layak ya untuk kita perhatikan. Kalau teman-teman yang mau entry sekarang pun risknya cukup oke ya, dengan reward pertama di sini 1/1. Kemudian kalau itu mampu di breakout, kemungkinan besar AALI ini akan kembali ke 10.000. Volume up-nya juga gede teman-teman. Jadi AHL ini salah satu yang masih layak untuk kita perhatikan. Saham selanjutnya adalah saham LSIP. Ini juga sektor CPO. Nah, LSIP ini membuat pola cup and handle ya. Cup and handle masih beberapa hari yang lalu sempat mencoba breakout dari resistnya di 1125 tapi gagal, kemudian turun lagi. Nah, Jumat kemarin mencoba breakout lagi ya,
tapi masih gagal. Jadi menarik untuk kita perhatikan besok ya. Kalau LSIP ini mampu breakout dari 1135, teman-teman boleh ikutan entry ya. Teman-teman boleh ikutan entry dengan target kenaikan pertama di 1185. Kalau itu mampu di breakout, maka target berikutnya sekitaran ke 1275. Itu saja untuk Ali. Menurut saya, LSIP. Menurut saya LSIP ini masih cukup layak ya, apalagi saham CPO itu masih mayoritas masih downtrend ya. Ini baru menunjukkan tanda-tanda untuk uptrend. Oke, itu saja untuk LSIP. Saham selanjutnya adalah saham Pegas. Oke, Pegas sebelumnya udah pernah kita analisa ya, teman-teman. Di sini Pegas membuat pola ascending triangle dengan target penurunan di 970, tapi nggak kesampaian ya. Sedikit lagi dari low-nya ini ya. Oke, dan sekarang Pegas ini Jumat kemarin, hari Kamis ya, hari Kamis terlihat breakout ya dari resistnya ini. Kemudian Jumat kemarin sempat retest, kemudian dibawa naik lagi ya. Jadi menurut saya Pegas ini masih cukup layak untuk kita entry, teman-teman ya. Kalau teman-teman entry di harga sekarang, teman-teman bisa pasang stop lossnya di bawah 1050 ya. Itu risknya sangat kecil, teman-teman. Dengan reward pertama di 1200-an ya. Jadi menurut saya Pegas ini risk rewardnya masih cukup menarik ya. Di sini kita lihat volume naiknya juga gede dan volume koreksinya pada hari Jumat menipis. Jadi Pegas ini layak untuk kita entry, teman-teman. Masih layak untuk kita entry. Saham selanjutnya adalah saham Friend. Nah, Friend ini sebelumnya kita analisa ya, kita lihat candle 1 jamnya. Di sini Friend membentuk pola head and shoulder dengan target penurunan di 95, tapi nggak kesampaian ya, malah naik ya teman-teman, malah naik. Jadi sekarang plannya gimana? Kita hapus dulu ini. Nah, sekarang Friend ini kalau kita gambar sebuah pattern, membuat pattern seperti broadening wedge ya. Membuat pattern seperti broadening wedge dan sudah di breakout. Jadi teman-teman kalau mau entry Friend, bisa entry di harga sekarang dengan stop loss di bawah 114 dengan target kenaikan di 137 ya. Jadi ini risk rewardnya menarik, teman-teman ya, sekitaran 1:3 ya. Stop loss yang di misalnya teman-teman pasang stop loss di 113, itu risknya sekitaran 4-5% dengan target kenaikan hingga 16%. Jadi menurut saya Friend ini layak ya untuk kita entry, apalagi kalau Senin sesi pertama misalnya Friend ini koreksi dulu mendekati harga 115, itu akan jadi entry yang lebih menarik lagi untuk Friend ya. Oke, dan saham selanjutnya adalah saham BMHS. Ini saham yang baru IPO, teman-teman ya, baru IPO. Kita lihat di sini volume naiknya gede-gede, kemudian volume koreksinya sangat kecil ya. Nah, ini kan saham IPO ini candlenya belum bisa kita lihat lebih jelas ya. Kita ke chart 1 jam. Oke, kalau kita lihat chart 1 jamnya, di sini BMHS ini membuat pola yang menurut saya menarik ya untuk kita perhatikan. Itu ini ya, ini membuat pola descending triangle ya, descending triangle ya. Menarik untuk kita perhatikan jika BMHS ini mampu breakout dari 1010 ya, 1010. Jadi kalau BMHS ini mampu breakout dari 1010, teman-teman boleh ikut entry dengan stop loss di bawah sini ya, di bawah low-nya ini di bawah 955, risknya medium ya,
risknya medium dengan target kenaikan pertama di 1170. Jadi BHMHS ini menurut saya masih cukup layak ya untuk kita perhatikan. Kita bisa buy on breakout. Oke, itu saja ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.